Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinta Suryana dengan NIM B1B1230007. Di sini saya akan mempresentasikan PPT materi yang berjudul konflik dan negosiasi. Kita mendefinisikan konflik secara luas sebagai sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atas sesuatu hal yang diperdulikan oleh pihak yang pertama. Konflik yang menggambarkan poin di mana aktivitas yang sedang berlangsung ketika interaksi menjadi kesepakatan antar pihak. Pandangan tradisional atas konflik itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pandangan tradisional atas konflik, traditional view of conflict, yang berarti keyakinan bahwa semua konflik berbahaya dan harus dihindari. Yang kedua, pandangan interaksionis atas konflik, yakni keyakinan bahwa konflik tidak hanya merupakan sebuah paksaan yang positif dalam kelompok, tetapi juga sangat diperlukan bagi suatu kelompok untuk bekerja dengan lebih efektif. Yang ketiga yaitu konflik fungsional, yang dimana konflik yang mendukung tujuan dari kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Yang terakhir, konflik disfungsional, yang berarti konflik yang menghambat kinerja kelompok. Tipe dan jenis konflik. Jenis konflik itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Konflik tugas yaitu konflik tentang kandungan dan tujuan dari pekerjaan. Yang kedua ada konflik hubungan, yaitu atau relationship konflik. Konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Dan yang terakhir ada konflik proses, yaitu konflik yang mengenai bagaimana pekerjaan tersebut akan diselesaikan. Lokus konflik itu juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada konflik dynamic, yaitu konflik yang sering terjadi di antara 2 orang. Sedangkan yang kedua ada konflik intragroup. Biasanya konflik ini terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim yang pada berbeda pendapat. Yang ketiga ada konflik antar kelompok atau intergroup konflik. Konflik ini biasanya terjadi di antara kelompok atau tim yang berbeda. Proses konflik. Proses konflik adalah suatu proses yang memiliki 5 tahapan. Tahap pertama, pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Tahap pertama dari konflik adalah penampilan kondisi, penyebab, atau sumber yang menciptakan peluang bagi konflik untuk timbul. Kondisi-kondisi ini tidak lantas mengarah secara langsung pada konflik, tetapi salah satu dari mereka yang diperlukan jika hal ini muncul ke permukaan. Kita mengkelompokkan kondisi-kondisi ini ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama yaitu komunikasi, kedua struktur, dan ketiga variabel pribadi. Tahap kedua, kesadaran dan personalisasi, yaitu dipandang sebagai konflik kesadaran oleh suatu atau lebih pihak mengenai keberadaan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik untuk muncul. Tahap ketiga, niat. Niat atau keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu, berkompromi secara situasi mana tiap-tiap pihak suatu konflik bersedia menyerahkan sesuatu hal. Tahap 4, perilaku, manajemen konflik. Konflik manajemen, penggunaan dari resolusi dan teknik stimulasi untuk mencapai konflik yang diinginkan. Tahap kelima atau tahap terakhir yaitu hasil. Dalam mempertimbangkan konflik, sifat, penyebab, dan konsekuensi, kita sekarang beralih pada negosiasi, yang mana sering digunakan untuk menciptakan konflik dan mendapatkan sebuah hasil. Negosiasi. Negosiasi yaitu suatu proses yang mana 2 atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Strategi perundingan. Yang pertama yaitu perundingan distributif, yang berarti perundingan distributif negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap situasi kemenangan dan kekalahan. Yang kedua ada perundingan integratif. Perundingan integratif ini bernegosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga ada proses negosiasi. Ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada proses dan perencanaan, definisi dari aturan yang mendasar. Yang ketiga ada klarifikasi dan pembenaran. Yang keempat ada melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Serta yang terakhir ada penutupan dan implementasi.
Selanjutnya, yang keempat ada negosiasi dengan pihak ketiga. Ini seperti mediator, arbitrator, konsiliator. Terus yang terakhir ada individual dalam efektivitas negosiasi. Ini terbagi menjadi 5, yaitu memperlihatkan bagaimana perbedaan individual mempengaruhi negosiasi. Terus yang kedua ada sifat kepribadian dalam negosiasi, itu juga sangat berpengaruh ya. Terus yang ketiga ada suasana hati, emosi dalam negosiasi. Nah itu berarti di mana saat kita melakukan negosiasi kita harus dalam suasana hati yang tenang, tidak boleh emosi, marah atau sebagainya. Yang keempat ada budaya dalam negosiasi. Yang keempat ada perbedaan gender di dalam negosiasi. Itulah presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.